Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah, ayah bunda yang sedang sibuk beraktivitas dengan pekerjaannya masing-masing. Tetap jaga kesehatan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang adaptasi hewan. Nah, kemarin anak-anakku semua kita sudah bahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas adaptasi hewan. Nah, anak-anakku semua, adaptasi itu apa ya? Mungkin kalian pernah mendengar kata adaptasi. Nah, kita harus bisa beradaptasi. Nah, kira-kira adaptasi itu apa? Nah, adaptasi itu adalah cara kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita. Itu namanya adaptasi. Misalkan Mbak Tata, Mbak Desa, misalnya ketika masuk kelas yang baru itu perlu yang namanya adaptasi, bisa menyesuaikan diri agar apa? Bisa mengenal lebih dekat dengan lingkungan yang akan kita singgahi. Misalkan pas di kelas 1 ataupun di tempat yang baru kita butuh yang namanya adaptasi. Jadi adaptasi itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, gak cuma manusia, hewan pun juga butuh yang namanya adaptasi. Tujuannya apa? Agar mampu bertahan diri atau agar tidak punah juga, sama dengan perkembangbiakan pada hewan. Selain itu, dari cara bertahan hidup itu, maka kelangsungan hidup dari hewan tersebut akan terjaga. Nah, pada hewan itu ada 3 macam pola adaptasi. Nah, yang pertama yaitu adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Nah, anak-anakku semuanya, kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk adaptasi morfologi itu adalah adaptasi atau penyesuaian hewan berupa bentuk tubuhnya. Jadi bentuk tubuh itu menyesuaikan diri ya terhadap lingkungannya. Misalkan saja pada hewan ya, pada hewan paruh burung. Nah, paruh burung itu Allah ciptakan berbeda-beda ya. Nah, misalkan pada burung yang hidup di perairan atau di pinggir laut, di pantai, itu biasanya paruh burungnya itu memanjang seperti ini anak-anak. Ini paruh burungnya. Nah, gunanya untuk apa, Pak? Biasanya ini digunakan untuk menangkap ikan. Jadi menyambar ikan itu dengan paruhnya ya. Nah, itu bentuknya memanjang. Ada juga paruh burung yang bentuknya mencekram. Nah, ini biasanya gunanya untuk mencapik daging ya. Ini biasanya burung elang, yang seperti ini burung elang. Jadi paruh burung itu berbeda. Bayangkan kalau elang itu punya paruh burung yang panjang seperti ini, mungkin elang itu akan punah. Dia nggak bisa mencabik daging-daging yang ia tangkap, gitu kan. Sama dengan bebek. Bebek juga itu seperti ya, ini sudu. Kalau orang mengatakan itu sudu bentuknya ya. Jadi bebek itu ketika ingin makan di air itu beda dengan paruh burung seperti elang ataupun burung pelikan ya. Kalau yang ini burung pelikan. Nah, ada juga adaptasi morfologi yang berupa bentuk kaki ya. Bentuk kaki bebek sama dengan bentuk kaki ayam itu berbeda. Nah, itu gunanya pun berbeda. Kalau bebek dengan kakinya yang berselaput,
Ini dulu yang pernah belajar tema bebek, kita bisa lihat bersama ya. Itu memudahkan bebek untuk berenang ya, berenang di air. Beda dengan ayam, karena ayam lebih suka di darat. Jadi kalau bebek untuk berenang ke air, dia menggunakan kaki yang berselaput. Nah, itu bentuk contoh adaptasi morfologi ya. Itu bisa kita lihat secara langsung biasanya. Oh, bentuk paruhnya berbeda. Oh, bentuk kakinya juga berbeda. Itu salah satu adaptasi morfologi yang menyesuaikan diri di lingkungannya. Terus yang kedua, ada bentuk adaptasi secara fisiologi. Ini penyesuaian yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan atau fungsi dari organ tersebut. Nah, misalkan kalau hewan mamalia itu menggunakan enzim selulose ya, untuk mengunyah itu ya, makanan-makanan itu dia menggunakan enzim selulosa. Jadi fungsi-fungsi yang ada dalam organ tubuh itu dimaksimalkan untuk menyesuaikan atau beradaptasi terhadap lingkungannya. Terus yang selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi yang dilakukan untuk melindungi diri. Ya, ini biasanya dia lakukan untuk melindungi diri. Nah, misalkan seperti bunglon. Bunglon itu dia punya ciri khusus namanya mimikri. Nah, di situ dia bisa merubah warnanya. Mimikri itu merubah warnanya ya, warna tubuhnya. Misalkan pas di rumput warna hijau, dia akan mengubah warna tubuhnya menjadi warna hijau. Begitu juga di tempat-tempat yang lain yang berbeda warna, dia akan menyesuaikan diri. Itu termasuk adaptasi tingkah laku. Selain itu ada juga cicak ya. Kalau kalian pernah nangkap cicak, itu terkadang kita melihat ada cicak yang memutuskan ekornya. Terkadang kita terkecoh dengan menangkap ekornya. Padahal itu adalah salah satu cara cicak untuk melindungi dirinya agar tidak ditangkap. Nah, seperti itu ya. Ada juga kayak gurita ya yang menyemprotkan tintanya, itu juga termasuk adaptasi tingkah laku. Nah, itulah jenis-jenis adaptasi pada hewan. Jadi ada tiga. Morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuhnya yang bisa kita lihat langsung. Yang kedua adalah fisiologi, penyesuaian yang dilakukan hewan dengan memaksimalkan fungsi ya organ dalam tubuhnya. Ini biasanya tidak bisa kita lihat. Terus yang ketiga adalah tingkah laku. Ini gunanya untuk melindungi diri agar pemangsa ataupun hewan yang akan menyerang. Nah, itu dengan cara untuk bisa melindungi diri. Nah, itulah anak-anakku pembelajaran tentang adaptasi hewan, adaptasi pada hewan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya nanti silahkan bisa lihat videonya ya. Berikut ini. Cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Setiap hewan memiliki kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi diperlukan setiap hewan agar bisa bertahan hidup di lingkungannya. Selain itu, adaptasi juga bertujuan untuk melindungi diri dari musuh. Berikut beberapa cara adaptasi hewan untuk melindungi diri. Kamuflase. Kamuflase adalah cara hewan melindungi diri dengan menyamar. Contoh hewan yang melindungi diri dengan kamuflase adalah belalang. Belalang memanfaatkan kesamaan warna tubuhnya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tubuh belalang memiliki warna yang mirip daun sehingga musuh akan kesulitan untuk menemukannya. Contoh lainnya yaitu tokek ekor daun dan burung hantu. Mimikri. Mimikri adalah cara hewan melindungi diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan mimikri adalah bunglon. Saat bunglon berada pada batang berkayu, warna kulitnya akan berubah menjadi kecoklatan.
Perubahan warna ini menyebabkan musuh kesulitan untuk menemukannya. Autotomi. Autotomi adalah cara hewan melindungi diri dengan memutuskan sebagian ekornya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan autotomi adalah cicak. Ekor cicak yang putus bergerak lebih lincah daripada tubuhnya. Akibatnya, pemangsa lebih tertarik untuk menangkap ekor tersebut daripada tubuh cicak. Ekor yang telah putus dapat tumbuh seperti semula setelah beberapa bulan. Menggulung tubuh. Ada hewan yang dapat melindungi diri dengan menggulung tubuhnya. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menggulung tubuhnya adalah terenggiling. Terenggiling memiliki kulit berupa sisik yang keras. Saat menggulung, bagian tubuh yang lunak akan terlindungi sisik yang keras tersebut. Menyemburkan tinta. Ada hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta. Contoh hewan yang melindungi diri dengan menyemburkan tinta adalah cumi-cumi. Cumi-cumi akan menyemburkan tintanya jika dalam keadaan bahaya. Tintanya berwarna hitam pekat sehingga menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah cumi-cumi menyelamatkan diri dan musuh kehilangan jejaknya. Mengeluarkan bau. Ada hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan bau tidak sedap. Contohnya yaitu walang sangit. Walang sangit melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang tidak sedap. Walang sangit akan segera mengeluarkan bau jika dalam keadaan bahaya. Bau tersebut sangat menyengat sehingga musuh akan menjauh. Cangkang. Contoh hewan yang melindungi diri dengan cangkang adalah siput. Siput akan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang jika dalam keadaan bahaya. Cangkang siput dapat melindungi tubuh siput karena sangat keras. Cangkang juga berfungsi sebagai rumah bagi siput. Demikianlah beberapa cara adaptasi hewan untuk melindungi diri.